1. Setiap orang. 2. Tanpa hak atau melawan hukum. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Menimbang bahwa dalam membuktikan dakwaan penuntut umum, majelis hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta didukung alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai perluasan alat bukti berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu negatif weight extensal, maka dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikian pula menurut ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Kemudian di samping itu, untuk dapat menentukan terdakwa bersalah atas perbuatannya, maka harus ada sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut, yaitu perbuatannya bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan pertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ayat 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Menimbang bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan ini adalah terdakwa yang bernama Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar, yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani, yang ditunjukkan dengan terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas. Dan selama pemeriksaan perkara, majelis hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapuskan kesalahan, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi majelis hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Unsur kedua, tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam arti formal. Sehingga yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan undang-undang narkotika adalah tanpa adanya izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan undang-undang narkotika. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana Dr. Eva Ahjani Zulfa SHMH yang disampaikan di depan persidangan menerangkan
berdasarkan pasal 91 Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan latihan. Bila ada perbuatan dilakukan di luar aturan limitatif tersebut, dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Dilanjutkan oleh Hakim Anggota.